Islam. Disebut itu ijma' qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma'. Jadi ijma' itu ada 3 dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini syarah fikih loh Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya nggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih. Kita Syafi'i letat. Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 aja nggak mau. Nggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8, 11 itu nggak ada. Semua mazhab ittifaq semua. Dan itu ijma' paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma' qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma'. Jadi ijma' itu ada 3 dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini yang mau dihantam Syekh Albani ya, sama kayak kita mau ngancurin gunung pakai palu. Itu yang dia lakukan dari bukunya tentang sholat tarawih. Jadi kalau mau sholat tarawih 20 sama 11 bukan kata jamaah, kata ulama. Gimana jamaah? Kita 11 sama 20. Jamaah kan pemalas ya, milihnya 11. Kalau ulama jawabnya, kalau ulamanya billah, yang dia kenal Allah, takut kepada Allah, dia nggak ala selera jamaah. Dia seleranya selera Allah Rasulullah. Ilmunya kan begitu. Loh Ustadz ini kok jadi saklek kan? Ini perbedaan. Lah kita udah jelasin nggak ada mazhab fikih yang 4 ngomong begitu. Itu di luar fikih yang 4. Mazhab Zaidiyah emang Ahlussunnah? Kan enggak. Asariyah itu nggak terikat dengan mazhab mana aja dia. Itu Mubarakfuri. Kelompok Asariyah itu muncul di India, Pakistan, Bangladesh. Bersamaan dengan munculnya jemaah tabligh di sana, itu bareng tuh. Barengan semua Pak. Di Indonesia muncul NU Muhammadiyah. NU menyatakan bermazhab 4, faktanya cuma 1 Syafi'i, ya kan? Coba nggak kunut di masjid NU, bisa nggak diundang lagi Ustadz Alnof. Itu cuma ADART aja. Sama kayak Perti di kita, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di Perti hitam putih aja udah, kita mazhab Syafi'i aja. Iya, satu aja. Al-Wasiliyah juga sama, ya. Wasiliyah kan sama. Dayah-dayah di Aceh kan Perti juga kebanyakan kan sama, satu aja deh gitu. Saya teringat kalam guru saya, Syekh Badi Said Al-Laham. Apa kata beliau? Masih hidup Pak sekarang. Kamu kalau bahas satu mazhab saja akan menemukan semua mazhab di dalamnya. Jadi di mazhab Syafi'i itu ada loh mazhab gak berkunut Pak. Ada mazhab, kita kan ngira kalau sholat itu tasyahud akhir kakinya harus kayak bapak ini. Iya gak mesti begini. Ini cuma salah satu yang sempurna. Boleh begitu tuh, duduk iftiros tuh boleh. Boleh kunut, boleh gak kunut juga sebenarnya. Karena kunut itu artinya doa. Diri aja lama-lama pas ruku, pas i'tidal itu udah kunut namanya. Ada Pak kalam begitu. Di mazhab Syafi'i ada yang menyentuh perempuan gak batal, Imam Romli. Tapi kan gak dianggap sebagai perwakilan mazhab Syafi'i. Tapi gak ada di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab mana-mana. Bahkan mazhab Hanbali itu gak nyebutkan sholat 11 rakaat tarawih, gak ada. Itu secara fikih. Mau secara qalbu Pak. Jadi ada seorang imam ditanya sama muridnya, lebih afdol sholat apa baca Quran atau zikir Tuan Syekh? Jawaban beliau apa? Yang afdol itu amal apa saja yang kolbumu, hatimu terkoneksi dengan Allah. Maka itu yang afdal. Ini secara hakikat loh Pak ya. Nah ini mulai senyum kita. Ya. Sholat 20 rakaat, kolbu nggak nyambung. Sholat 11 rakaat, saya nggak yakin juga antum nyambung. Mending 20 rakaat Pak. Ya. Tapi seandainya dengan 11 rakaat ada semangat yang muncul, secara ilmu hakikat itu boleh. Tapi secara fikih nggak ada yang mengcover. Tapi boleh nggak saya sholat 11? Boleh aja. Yang aneh kan dulu 4-4-3 itu kan aneh. Itu gaya sholat baru itu. Gaya sholat baru Pak.
Nabi mengatakan salatul lail masna masna, salat malam ya dua-dua. Nabi kalau witir itu lebih banyak 2 plus 1. Kita kan pengen ngebut yang cepat aja Ustaz. Ustadznya mau menyenangkan hati jamaah, bukan mau membuat Allah ridho. Akhirnya begitu-gitu aja tiap hari. Nah, dan mohon maaf para pengurus di mana saja, terutama yang ada di sini, ya. Kalau mau memutuskan sesuatu, musyawarahnya bukan sama jamaah. Nanya hukumnya sama siapa? Sama ulama. Nanti ke jamaah namanya sosialisasi. Jamaah mengikut ulama, jangan ulama ikut ustadz. Gimana jamaah kita 11 ke 20? Kata orang Betawi, pret. Nggak ada begitu. Ya, kalau antum tetap berpegang teguh dengan model begitu, ya tanggung jawab aja nanti di hadapan Allah. Jadi berdalil dengan selera, ya kan? Karena jangan sampai kita masuk ke ayat itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Apakah engkau lihat orang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawanya? Jangan sampai. Sholat pakai nafsu. Nafsu kita lagi pengennya 11 aja deh gitu. Sama yang bikin 20 juga jangan nafsu. Kita nih Syafi'i Ustaz, harus 20. Mau yang 11 apa sikut, nah itu nafsu juga. Enggak usah begitu. Udah, kalau udah begini jamaah mau bilang apa? Antum tanggung jawab. Yang bilang 11, kita 11 Ustaz belum lahir udah 11 gitu. Loh, emang kapan dia lahir? Kapan kita lahir? Jadi dulu saya dibentak sama seseorang begitu. Kamu belum lahir, saya belum lahir udah 11. Ya saya tanya, Bapak lahir di mana? Ya. Di mana Bapak lahir? Di kolong jembatan kali. Ya. Jadi yang dia lihat itu dijadikan dalil. Mana ada begitu dalam berdalil? Dalam hukum Islam dalil itu Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Uruf, Maslahah, Qaul Sahabi, ya, istihsan, itu yang dalil. Nggak ada dalil itu kamu belum lahir udah begitu, nggak ada. Ya, itu dalil dengkul namanya, ya. Ngotot-ngototan. Gitu Pak. Gimana? Mantap nggak nih 20? Antum bayangin kan lutut, justru tubuh ini girang Pak, di bawah sujud itu dia girang, nafsu aja yang nggak girang. Nafsu, makanya kalau mau sholatnya bener, jangan makan nasi banyak-banyak waktu berbuka. Dikit Pak, makan dikit, nanti makan banyaknya setelah pulang. Mau nggak? Mau bener? Ya, baru kuat tuh. Kami dulu latihan Pak, 40 hari makan cuma kurma aja, kadang-kadang pisang. Dan itu badan terasa, Masya Allah, nikmat sekali. Dan saya merasa 20 itu dikit. Dikit loh Pak ya. Mulai malam ini coba latihan sholat witir 11 rakaat tiap malam. Sebelum tidur atau sebelum subuh. Latihan aja. Kalau antum tiap malam sholat witir, kan sepertiga malam terakhir itu mulai jam 1:30 lebih kurang. Tiap malam kita sholat witir pasti dapat Lailatul Qadar nanti. Pasti dapat. Karena dia bukan hamba Lailatul Qadar, tapi hamba Allah Al-Qadir. Dia sholat aja, mau nggak Lailatul Qadar dia sholat, mau Lailatul Qadar dia sholat. Gitu Pak ya. Wah kayaknya rame ntar jamaah nih. Bisa dibully nih ntar nih. Ayo, apa lagi? Kita boleh tanya saya Ustaz? Iya, silakan.